menerima laporan dari warga sekitar dari Sabtu yang lalu. Tepatnya 3 hari kemarin ini bau menyengat itu terasa sekali. Jadi saya putuskan kemarin Kamis sore pukul 5:30 sore saya dobrak pintu tersebut, disaksikan oleh para pengurus wilayah, baik itu keamanan maupun teman-teman wilayah. Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG ya usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Duduk sembari sandaran di sofa untuk yang satu jenazah, yang 2 tidur di kamar tidur, yang satu lagi di belakang tidur di kamar tidur. Di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan. Berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Ya. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidratasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi pikas. Setiap hari, setiap pagi saya selalu olahraga pagi, jalan pagi. Dari hari Senin itu sudah tercium bau itu. Saya tuh udah mencium bau, saya pikir bau bangkai tikus gitu kan. Udah sampai hari Kamis kemarin itu setiap hari tuh bau. Sampai hari Kamis kemarin saya tuh bingung, ini kok bau nggak hilang-hilang gitu loh. Terus saya ada tukang sampah lewat, saya bilang, Pak tolong dong. Saya bilang coba dilihat di situ barangkali ada bangkai tikus, saya bilang gitu kan. Nah terus tukang sampah itu di mana Bu? Saya tunjukin, saya kasih lihat. Udah. Terus udah gitu, saya jalan lagi. Terus ketemu lagi tukang sampah lagi. Terus tukang sampah itu bilang, Bu, itu sih bukan bangkai tikus kayaknya, bangkai orang. Katanya dia bilang, ih masa Pak? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, Bu lapor aja sama RT, katanya gitu. Jadi, nah udah gitu nggak lama kemudian RT lewat. Terus saya bilang, Pak, saya bilang coba tolong dong dilihat di situ tuh ada bangkai tikus. Saya bilang gitu, baunya bukan main dari hari Senin. Saya bilang gitu kan. Terus udah gitu, RT saya tunjukin, RT kasih lihat di situ. Terus udah gitu, RT lihat itu, nah terus udah gitu saya jalan lagi biasa. Nah siang-siang RT tuh bilang, Bu Desi ini saya udah semprot ya, katanya udah nggak bau nih. Katanya dia bilang, oh ya sudah, saya bilang gitu. Ya terus baru sorenya aja, terus sorenya Pak RT bilang lagi, dia bilang, Bu saya mau dobrak ini pintu, katanya gitu. Ibu coba keluar, saksiin, katanya gitu. Jadi kita orang-orang pada keluar semua, nyaksiin gitu. Berarti itu pas pendobrakan belum ada polisi begitu ya, hanya warga setempat? Pas didobrak itu hanya petugas keamanan, polisi belum. Nah begitu didobrak pintu pagarnya, terus terbuka pintu pagar, terus di dalam gelap. Nah Pak RT minta senter, saya kasih lampu senter. Pak RT masuk lihat, begitu dia bilang, gelap, terus dia lihat gitu, ada mayat, dia bilang gitu. 1 orang katanya dia bilang itu. Terus saya bilang, oh Pak lapor polisi. Dia langsung lapor polisi. Berarti Ibu melihat juga untuk mayatnya yang pertama kali ditemukan? Oh tidak. Kalau menurut Pak RT itu mayat pertama itu siapa Bu? Ya kita tanya, Pak laki perempuan? Dia bilang gitu, pakai baju putih, kaos putih, dia bilang begitu. Ini ada kemungkinan antara ibu dan juga anak karena anaknya perempuan begitu ya? Ya anaknya perempuan, betul anaknya perempuan. Bu Desi ini sebenarnya bagaimana sih Ibu sendiri dekat nggak dengan keluarga korban dan sebenarnya bagaimana sih kepribadian korban ini dikenal oleh tetangga sekitar? Korban ini mereka tidak bergaul.
Jadi saya sih kenal sama mereka, tapi hanya sekedar say hello. Kalau dia keluar mau kemana, saya begitu aja. Jadi untuk ngobrol macam-macam nggak pernah.